Hey guys, balik lagi bersama gue Jason. Nah, mungkin sebagian daripada kalian juga ingin bertanya ya, kalau misalkan kita nih kan suka hangout keluar untuk minum kopi ya. Dan sebelumnya gue pernah ngebahas juga kan soal kayak kalau misalkan dari hasil menyisihkan kopi yang 50.000 nih, yang lo jajanin 50.000 per minggu sampai sebulan katakan lo 4 kali jadi 200.000, itu kira-kira dalam setahun bisa dihasilkan berapa? Itu melalui reksadana ya. Nah, sekarang gue ingin membahas melalui cryptocurrency ya. Lebih tepatnya Ethereum. Kira-kira berapa hasil yang bisa kita dapat atau potensinya berapa? Simak videonya setelah yang satu ini. Oke, jadi sebelum masuk lebih dalam, gue akan coba disclaimer dulu. Satu, keputusan investasi ada di diri kita masing-masing. Kedua, investasi itu pasti mengandung resiko. Salah satu resikonya adalah penurunan. Ketiga, gue tidak pernah mengadakan titip dana sama sekali. Oke, jadi gini guys. Berapa sih yang bisa dihasilin dari cryptocurrency? Lebih tepatnya mungkin adalah Ethereum ya. Ketika kalian bisa menyisihkan kebiasaan kalian mengopi di kopi-kopi yang harganya 50 ribuan, bahkan mungkin lebih ya. Jadi gini, lo bayangin, kalau misalkan seminggu aja, katakan 50 ribu ya, lo sekali ke tempat kopi-kopi mahal 50 ribu. Terus sebulan lo 4 kali, berarti 50 ribu lo kali 64, hasilnya adalah 200 ribu. Berarti yang lu bisa sisihkan kalau lu misalkan tidak minum kopi-kopi mahal adalah 200 ribu. Dengan asumsi lu 4 kali dalam sebulan, lu ke tempat-tempat seperti itu. Ya itu nggak salah sebenarnya. Tetapi harus dikontrol. Ya. Ini cuma asumsi kalau misalkan lu menyisihkan segini berapa yang lu bisa dapat hasilkan. 200 ribu. Nah 200 ribu, lu kalikan aja dengan 12. Itu sudah 2,4 juta. Berarti kalau misalkan kalian taruh di bank, yang kalian bisa dapat itu adalah 2,4 juta. Itu secara hasil ya. Kalau misalkan kalian menyisihkan secara rutin per bulan 200 ribu. Sedangkan kalau kalian bisa menyisihkan uang kalian tersebut per bulan 200 ribu di cryptocurrency, lebih tepatnya di Ethereum, segini potensinya. Jadi gue menggunakan salah satu aplikasi pintu juga, untuk lihat kalau misalkan kita nabung rutin setiap bulannya ya, itu berapa hasil yang bisa gue dapat. Nah, data di sini berdasarkan data masa lalu ya guys. Artinya makanya lo lihat di sini 2019, 2000 berapa nih 2020 gitu ya. Nah, itu artinya kalau 2020 1 tahun lalu. Jadi kalau lo misalkan invest 200 ribu 1 tahun lalu, sekarang ini udah bisa dapat segini loh. Nah, ternyata berdasarkan masa lalu, kalau misalkan lu invest 1 tahun lalu ya 200 ribu sampai 1 tahun ya sampai 2021 ini, ternyata hasil yang lu bisa dapat adalah 8,5 juta. Jauh lebih gede daripada reksadana kan ya. Nah, kenapa ini bisa sebesar ini? Gua akan jelasin secara singkat ya. Kenapa bisa sebesar ini? Jawabannya adalah karena memang ya dalam jangka waktu yang 1 tahun itu bisa ningkatnya segitu. Tapi dalam 1 tahun kayak 6 bulan, 3 bulan, 2 bulan, sebulan, itu tuh banyak minus yang lo mesti laluin dulu gitu. Bahkan bisa 50%, 40%, 30%, 70% itu bisa terjadi. Makanya kenapa kok boleh nggak sih investasi di Ethereum atau mungkin di cryptocurrency lain ditarik di bawah setahun? Boleh jawabannya. Cuman lo terima nggak resikonya kalau turunnya itu parah? Gitu aja. Yang penting tuh itu. Dan lo mesti ketahui bahwa kalau misalkan lagi turun itu namanya floating loss atau unrealized loss. Artinya adalah kerugian yang belum terrealisasi. Jadi kalau lo nggak cairin, nggak terrealisasi itu. Seperti itu. Dan selalu ingatlah bahwa cryptocurrency itu berbentuk aset. Ya. Jadi kalau asetnya dia naik, ya naik. Kalau dia turun, ya dia turun.
Kalau lu nggak jual barangnya, ya dia nggak akan nggak akan hilang gitu ya. Dalam arti itu kan nilai sementara gitu loh. Kayak misalkan gue pernah bilang ya, kayak gitu. Intinya walaupun aset itu turun, kalau misalkan lo nggak jual, ya nggak akan jadi masalah gitu, nggak akan terrealisasi. Itu emang kebetulan pada saat itu marketnya lagi turun aja. Ya sama seperti cryptocurrency juga seperti itu. Itu sih yang gue pelajari selama ini. Dan kalau buat kalian yang pengen tahu nih, secara per minggu, ya, secara per bulan, itu kalau misalkan kita investasi rutin, apa sih yang bisa dilaluin, apa sih yang dilaluin, bakal dilaluin? Kalian coba aja di playlist trial trading gue dari awal sampai akhir lu suruh tonton. Karena apa? Karena di situ lu bakal tahu banyak hal. Kripto turunnya kayak gimana, naiknya kayak gimana, lu bisa pelajarin sendiri di situ. Jadi ketika lu mengerti resikonya, lu bisa berinvestasi dengan benar. Investasi yang benar itu ketika lu mengerti resiko, bukan lu melihat keuntungan. Keuntungan bisa semua orang terima, tapi resiko belum tentu orang bisa terima. Ketika lo bisa terima resiko, lo pasti berhasil dalam berinvestasi. Oke semuanya, buat sobat investor yang setelah ini termotivasi untuk mulai berinvestasi di cryptocurrency di aplikasi Pintu, kalian bisa pakai kode referral gue yang ada di sini, ya. Nanti kalian bisa dapat cashback dari 5.000 sampai 1 juta. Lumayan kan buat nambah investasi kalian. Oke semuanya, kalau kalian merasa video ini sangat bermanfaat, please share aja ke sobat investor yang lain. Dan jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen di video gue. Sampai jumpa di video gue selanjutnya. Terima kasih.